warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalian masih diberi kesehatan di pagi yang lumayan mendung, redup ini. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar dari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kalian sudah berdoa. Pak Tommy akan cek dulu kehadiran kalian, apakah semuanya hadir atau seperti kemarin ada beberapa yang tidak hadir. Yang pertama, Adit. Alji. Enggak ada lagi. Oke. Arif. Antarasya. Antasari. Aziz. Aska. Serlita. Fadil. Farel. Farhana. Febiana. Ferdi. Firgiawan. Dendi. Isti. Listiana. Raffi. Siva. Hidup. Rangga. Ila. Reka. Reski. Ridho. Rizal. Rizky. Rizky Kurniawan. Salsa. Oke, yang berangkat satu. Oke. Nah, sebelum Pak Tommy mulai dalam pembelajaran ini, pastikan semuanya siap dulu buku pembelajaran. Bukunya disiapkan semua dulu, dikeluarkan dulu buku matematikanya. Ya, bukunya sudah disiapkan semua. Nah, kali ini karena kemarin kita sudah ulangan di bab yang kemarin yang tentang fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu transformasi geometri. Kita akan fokus ke translasi. Kita hari ini akan belajar tentang translasi. Nah, kompetensi dasarnya apa? Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu apa? Di sini
akan fokus ke yang Pak Tommy buat bom atau Pak Tommy tebalkan di situ. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan definisi translasi itu apa. Kemudian indikator yang kedua, menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan satu benda. Artinya apa? Mencari bayangannya. Kemudian untuk yang melukis bayangan, menentukan koordinat, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti melalui pembelajaran dengan PBL dan bantuan KPD, yang pertama kalian dapat menjelaskan definisi translasi dengan tepat. Jadi harus tepat, translasi itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat melukis dan menentukan koordinat bayangan. Jadi misal ada titik, kemudian bayangannya di mana, kalian bisa menentukan titik tersebut. Tentunya di bidang kartesius dengan tepat pula. Jadi nggak boleh asal-asalan. Belum ke intinya, komentar dulu. Ada yang masih ingat transformasi geometri itu apa aja? Mungkin sudah baca-baca di rumah. Ada berapa transformasi geometri itu? Apa aja? Ada yang ingat? Translasi. Apa, Fir? Translasi. Translasi, terus? Refleksi. Refleksi. Dilatasi. Dilatasi, terus? Apa lagi? Katanya apa tadi? Satu lagi apa? Rotasi. Oke, jadi jawab sama Arif. Jadi ada 4 itu. Nah, ini kita akan belajar tentang translasi. Nah, translasi itu kira-kira apa? Kalian kalau dari rumah berangkat ke sekolah itu kan ada pergerakan, gitu. Misal kalian berangkat jam 6 sampai sekolah jam 6:04, kayak gitu. Kira-kira nanti ada perpindahan nggak itu? Ya, perpindahannya kira-kira sih, misal Aziz ya, Aziz berangkat jam 6 loh, terus sampai sekolah jam 6:04. Aziz berubah nggak? Ya, Aziz ya tetap sih. Aziz, dia hanya berubah. Atau mungkin di sini ada yang sering jalan-jalan anak muda sekarang, misal jalan-jalan ke mall kayak gitu. Kalian pernah lihat suatu pintu, kemudian kalau kalian masuki awalnya di lantai nomor 1, tiba-tiba kalian bisa sampai lantai nomor 4? Apa itu? Left. Ya, atau eskalator ya. Di eskalator itu misal kalian masuk di lantai nomor 1, tiba-tiba kalian pencet tombol-tombol itu bisa sampai di lantai nomor 5 kayak gitu ya. Kira-kira Muhaimin kalau dari lantai nomor 1 ke lantai nomor 5 berubah enggak? Nah, hanya berubah. Nah, itu salah satu pengantar untuk translasi. Nanti Pak Tommy sudah berikan pengantar itu, kira-kira translasi itu apa? Artinya kalian sudah punya modal awal untuk kita belajar tentang translasi. Nah, motivasinya apa? Manfaat mempelajari ini ada nggak manfaatnya sebenarnya? Nah, agar kalian termotivasi, ini Pak Tommy sudah menyiapkan video tapi speakernya yang tidak ada. Bapak. Nah ya. Oke, Pak Tommy videonya. Oke, Pak Tommy beri narasi aja. Ini nanti salah satu penerapan transformasi ya. Jadi kenapa kita penting mempelajari transformasi? Ini contohnya translasi. Misal ini Wildan sama Glendy memindahkan suatu meja, menggeser meja. Ternyata kita juga menerapkan transformasi. Karena biasanya gua apa tuh Pak belajar matematika itu. Nah, ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, itu semuanya ada manfaatnya. Contohnya ini si Glendy ya, Glendy mau berangkat, nah dari rumah ke sekolah. Kemudian dia ada pergerakan. Kemudian sebelum berangkat dia biasanya itu bercermin. Katanya berarti refleksi. Sampai sekolah, ini salah satu penerapan apa? Dari rumah ke sekolah berarti translasi. Kemudian Glendy ternyata punya mobil. Nah, mobil kalau kalian lihat itu ada apanya itu? Ada rodanya, ada bannya. Nah, bannya itu penerapan apa berarti?
masing-masing. Kemudian sampai di sekolah, Hendy itu belajar bareng nanti. Ini belum jalan ini. Nah, belajar bareng Bu Emi. Ternyata dia belajar tentang peta. Peta itu ada kaitannya dengan dilatasi. Tapi itu kita akan bahas. Ternyata apa? Berarti transformasi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kalian jawab translasi. Kalian naik eskalator atau lift tadi nih katanya sih. Lift itu ya kan dari lantai 1 ke lantai nomor 4, membantu meringankan kalian, mempermudah kalian ya, untuk motivasi aja. Dan kembali ke intinya sudah. Nah, Pak Tommy akan memberikan acuan untuk kegiatan hari ini. Kita akan mempelajari materi pokoknya adalah translasi. Salah satu bagian dari transformasi geometri dari yang geografi, geometri. Kemudian yang kedua model pembelajarannya problem based learning. Jadi matematika biar lebih mudah itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari nanti. Nah, kaitannya dengan apa? Kita lihat nanti. Kemudian penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, dari pertemuan sebelumnya sikap kalian sudah bagus. Semoga hari ini tambah bagus untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Tidak ada yang nanti contek-contekan atau hanya mengandalkan 1-2 orang. Pengetahuannya apa? Seperti biasa nanti ada tes awal dan tes akhir. Kemudian keterampilannya nanti yang berani diskusi, kemudian berani presentasi ke depan, itu termasuk keterampilannya. Nah, kegiatan pembelajarannya akan dibuat secara berkelompok berdasarkan refleksi kemarin, usul kalian kemarin. Nanti kelompoknya di lagi. Oke, ada 6 kelompok nanti. Kemudian pemberian acuannya dulu. Nah, selanjutnya setelah Pak Tommy memberikan acuan, tapi biar Pak Tommy tahu kemampuan awal kalian, Pak Tommy akan memberikan sedikit hal ini. Silakan nanti kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Membagikan ke belakang. Silakan tulis nama kalian, kemudian kelas ditambahi soal pretest gitu ya, biar bisa membedakan. Ini yang agak berangkat hanya diketahui titik A 3,0, B-nya 1,4 dan C-nya negatif 1, negatif 1. Ketiga titik itu membentuk suatu segitiga. Tentukan hasil translasi masing-masing titiknya itu berapa. Yuk, coba. Faktor translasinya juga sama. Tulis nama, kemudian kelas, dan soal tes.
Cukup ya? Ya silakan minta tolong Raffi diambil zaman teman-teman ini dimulai bukan di semua yang sisi utara minta tolong Karel, kumpul Karel dengan tangan Karel. Baik, terima kasih Raffi sama Farel. Nah, itu ya soal pretestnya sudah, nanti hasilnya kayak apa. Baik, Pak Tommy lanjutkan. Nah, sekarang kita ke kegiatan intinya. Tapi pretestnya sudah, kita kegiatan intinya. Jadi konsep dulu transformasi geometri sebenarnya apa? Jadi transformasi geometri adalah proses berubahnya setiap titik pada suatu koordinat menjadi koordinat lain. Dalam matematika seperti itu. Kalau kalian pernah nonton film Transformer itu kan berubah dari robot jadi mobil, kemudian mobil jadi robot ya, yang lain-lainnya. Nah, matematika itu hampir sama, transformasi dengan transformer itu. Jadi transformasi itu ada proses perubahan, baik itu perubahan ukuran maupun nanti perubahan tinggi ya, letaknya kayak gitu ya, posisinya.
Nah, jadi di transformasi tadi seperti yang sudah dijawab si Firgiawan sama siapa tadi? Arif itu ada 4, yaitu ada translasi, kemudian refleksi, rotasi dan dilatasi. Tapi kita akan fokus ke transisi atau pergeseran. Itu apa? Konsepnya ini. Nah, apakah kamu pernah mengamati objek atau benda yang bergerak di sekitarmu? Tentu kan pernah kalau kalian. Seperti kendaraan yang berjalan, pesawat yang melintas di udara. Kemudian tadi Pak Tommy menyampaikan eskalator yang bergerak. Di situ itu hanya terjadi perubahan apa? Posisi saja, bentuknya juga tetap. Jadi sepeda motor yang melaju di jalan raya itu kalau selamat sampai tujuan, bentuknya ya tetap seperti itu, seperti motor. Kecuali kalau ada sesuatu, nanti kan bisa berubah. Tapi kan harapannya selamat sampai tujuan. Gitu. Jadi konsep translasi hanya mengalami perubahan Nah, lanjutannya ya, batu ini Pak. Untuk translasi sumbu X positif. Jadi nanti karena di bidang koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu mengaruhi arah kanan dan kiri. Positif itu jika bergerak ke sebelah kanan, bergeser ke kanan berarti positif. Kemudian X negatif berarti pergeseran ke arah kiri. Sumbu Y mempengaruhi pergeseran kemana dan kemana? Atas dan bawah. Bernilai positif jika bergeser ke arah atas, benar, sifat. Kemudian sifat. Kemudian Y bernilai negatif jika bergeser ke bawah. Itu ya, jadi pergeserannya hanya ada kanan, kiri, dan atas, bawah. Oke, kaitannya dengan masalah itu apa? Ini terkait dengan Candi Borobudur. Barangkali kalian ada minat ke sana atau sudah pernah ke sana mungkin. Itu ya, gambaran Candi Borobudur. Yang belum pernah bisa berangan-angan dulu karena sekarang katanya biaya ke sana itu tiketnya 750 atau berapa. Kalau pelajar kayaknya lebih murah. Itu ya, jadi stupa Candi Borobudur sedikit bercerita. Tahun 1907 sampai 1911 pernah dipugar oleh siapa itu? Theodor van Erp. Ya, kemudian pemugaran hanya 4 tahun kalau Theodor. Kemudian bangsa Indonesia itu butuh waktu 10 tahun yang bekerja sama dengan UNESCO. Nah, UNESCO itu United National apa itu miliknya PBB yang mengurusi tentang situs-situs warisan budaya dunia. Jadi ini termasuk warisan budaya dunia, jadi harus dilindungi dan jaga terus keberadaannya. Kemudian di situ ada Arupa Datu, kemudian Rupa Datu, ada Kamar Datu. Nah, kalian bisa baca di situ nanti di LKPD-nya kaitannya dengan Candi Borobudur yang dilakukan pemugaran. Jadi nanti pemugaran itu digeser-geser candinya. Nah, pergeserannya dengan apa? Itu para arkeolog memindahkan masing-masing susunan batunya di candi. Makanya membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 10 tahun zaman dulu itu. Nah, dari situ muncul beberapa pertanyaan awal untuk pancingan bagi kalian. Kira-kira dari pergeseran itu stupanya bisa berimpit atau tidak? Tidak. Bisa iya atau bisa tidak? Kira-kira tidak. Oke, jawaban sementara kalian tidak. Nanti kita perdalam di LKPD kerja kelompoknya. Kemudian, nah ini pertanyaan kedua. Apakah stupa nanti mengalami perubahan bentuk maupun ukuran? Nah, kira-kira apa Pak? Tidak. Oke, nanti kita jawab. Tanya apa? Kenapa bisa tidak? Nah, itu ya untuk pertanyaan awal terkait translasi. Nah, selanjutnya kita kegiatan ini berikutnya Pak Tommy akan mengorganisasikan kalian ke dalam kelompok belajar. Kelompok belajarnya ini
Kelompok diskusinya Pak Tommy bagi menjadi hanya 6 kelompok. Anggotanya sekarang menjadi 4 sampai 5 orang untuk mengatasi yang kemarin. Karena kemarin ada yang hanya 3. Kelompok pertama nanya ke sini 1, 2, 3. 4 belakangnya 5 dan 6. Pas ya, setuju dengan kelompok ini? Setuju. Kelompok pertama isinya ada Rizal, Fadil, Arif, Aska, dan Rizky di sebelah sini. Langsung pindah, biar cepat. Gak usah mungkin. Kemudian kelompok 2 Rizkiana, Febriana, Ferdi, Rangga, dan Aziz di sini kelompok 2. Ayo Ziz, kelompok 2 sini Ziz. Kelompok 3 isinya ada Isti, Serlita, Adit, Farel, dan Resti Zamar. Ini kelompok 3. Kelompok 4 berarti belakangnya isinya ada Bella, Reka, Rido, Aldi, dan Rizky. Tapi karena tadi Rizky dijemput orang tuanya, jadi hanya bertiga, gak masalah ya. Aldi juga nggak berangkat. Gitu. Jadi silakan kelompok 4 di sebelah sana bertiga. Kelompok 5 tengah. Isinya ada Farhana, Salsa, Rijo, Raffi, dan Seva. Ini kelompok 5. Silakan menempati kelompok 5. Kelompok 6 isinya laki-laki semua karena perempuannya terbatas. Ada Gendi, Firgiawan, Natasani, dan Antarasya. Silakan dicatat sedemikian rupa yang benar buat diskusi. Atau dijadikan LKPD-nya. Semuanya sudah dapat LKPD seperti yang seperti yang Pak Tommy sampaikan di awal tadi. Untuk LKPD ini tanggung jawabnya satu kelompok. Jadi silakan kalian bekerja sama dalam kelompok, semuanya ikut apa? Bikin. Jangan mengandalkan satu aja. Nah, bukunya yang sudah disiapkan boleh dibuka-buka, buku paketnya maupun di sumber belajar yang lain itu. Silakan mulai berdiskusi, tulis nama, kemudian kelompok apa. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua.
kita bagian mana boleh angkat tangan atau di coba lihat
Tasya dipinjam dulu. Palang. Tawi. Ya. Ya, 5 menit lagi terus nanti kita presentasi. Ya. Iya.
Cukup ya, kita cukupkan untuk diskusinya. Kemudian sekarang presentasi. Yuk, kelompok berapa yang mau presentasi? Mempresentasikan, kita akan melaksanakan kegiatan presentasi nih. Mengkonfirmasi jawaban kalian. Angkat tangan, kelompok mana? Oke, kelompoknya Raffi. Sama siapa, Raffi? Apa ya? Presentasinya sendiri? Bagi terus. Apa buka dengan salam, kemudian masalah yang pertama yang paling awal. Ayo sini. Maskernya boleh di depan ya, Bapak, biar suaranya keras. Ya, boleh. Jadi kelompok 5 ya. Raffi sama Nido buka dengan salam dulu. Kemudian dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke apa ya? Saya presentasikan kelompok 2. Kelompok sama aja namanya. Bahasa. Kelompok 5. Farhana, Salsa, Nafi, Hasifa, Muhammad Samin Arabi, itu kata Ya. Yang itu berarti itu baca dulu. Keras dulu. Yang keras dulu. berapa kan? 3 tumpah 3 tumpah 3 1 tumpah 4. Lepas dulu.
1,0, 2,0, 3,0. Terus nomor 2, jika stupa 3 digeser ke kiri yang kanan X negatif sejauh 2 kesatuan di mana posisi stupa 3 setelah digeser. Apakah stupa 3 berhampir dengan stupa lain? Waktu 0,0 ya dengan stupa 3. Jika stupa 3 digeser ke kanan, arah sumbu X positif sejauh 2 satuan di mana posisi stupa 3 setelah digeser. Apakah stupa 3 berhampir dengan stupa lain? 4,03. Jika stupa 4 digeser ke atas, arah sumbu Y positif sejauh 1 satuan di mana posisi stupa 4 setelah digeser. Apakah stupa 4 berhampir dengan stupa lain? 3,1. ya. Oke, coba langsung yang ini yang belakang. Cermati tabel yang kanan kaki. Cermatilah tabel. Cermatilah tabel yang telah kalian lengkapi. Apa yang kalian dapatkan mengenai hubungan antara posisi awal stupa, banyaknya pergeseran, dan posisi akhir stupa setelah digeser? Dapat berhimpit dan tidak berhimpit. Dapatkah kalian menentukan rumus bayangan jika diketahui koordinat titik awal dan besar pergeseran suatu titik? Dapat menjumlahkan titik awal dengan besar pergeseran. Apakah terdapat pengaruh antara arah pergeseran dengan bayangan titik? Ada letak bayangan tergantung arah pergeseran. Setelah mengetahui konsep translasi, kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Apakah translasi mengubah bentuk, ukuran, atau posisi objek, pergeseran, atau pergerakan? Oke, yang terakhir ada yang mau komentari di kelompoknya siapa di Raffi yang tadi setelah mengetahui konsep translasi, nah kelompoknya Raffi menjawab pergeseran atau pergerakan. Kelompok lain barangkali berbeda. Kelompoknya ya oke, Zal, apa Zal yang keras Zal? Tidak berubah bentuk atau ukuran tapi berubah posisi. Oke, Pak Tony tegaskan ya, jadi benar yang disampaikan Rizal menanggapi. Jadi translasi itu tidak mengubah bentuk, ukuran, dan hanya mengubah posisi. Terima kasih dari tanggapi kelompoknya. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi atau berbeda? Kalau tidak ada bisa ditutup. V, kesetannya V. Nah, tutup. Ya ditutup terus bukanya salah gitu ya salah. Yo. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Satu lagi yang permasalahan bawahnya itu, biar nanti kalian juga sampai kesimpulan. Angkat tangan supaya lawan kelompok mana? Yang itu masih ada gambar candi Borobudunya. Yuk, angkat tangan tanpa topi tunjuk sini. Bebas. Yuk kelompok 1, 2, 3, 4. 6. Yuk. Yang sudah kelompok mana? Sudah, yang paling bawah itu. Kelompok kalau enggak itu tak apa-apa. Kelompok 2. Sudah belum kelompok 2? Bawah itu. Jis, sama-sama Jis. Sama Rangga, ayo enggak? Ayo enggak? Ayo enggak? Ayo enggak? Bukan dengan salam yang keras Jis atau Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan udah awal dan bayangan pada translasi berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek? Sama. Apakah suatu bentuk
bangun yang telah ditransaksikan mengalami perubahan ukuran? Tidak. Apakah suatu bangun yang ditransaksikan mengalami perubahan kondisi? Tidak. Gantian terakhir gue. Enggak, terakhir. Mari kita simpulkan setelah melakukan kegiatan mengisi dan sifat transaksi apa yang dapat kalian simpulkan mengenai pengertian dan sifat-sifat transaksi. Tuliskan dengan bacamu sendiri. Tidak berikut pengertian transaksi tidak mengubah bentuk ukuran, hanya mengubah posisi dan sifat bayangan transaksi. Bentuk sama, ukurannya sama. Ini ada yang berbeda dari keterangan kelompok 2, boleh ditanggapi karena ada yang berbeda. Barangkali tadi bahasa kalian tidak seperti itu. Ada? Oke, kalau nggak ada bisa ditutup. Jadi tadi sudah dijelaskan pengertian translasi juga, yang tentang pergeseran. Kemudian sifat-sifat bayangannya juga sudah disampaikan kelompoknya Aziz sama Rangga. Kalau nggak ada bisa diakhiri. Ya, Aziz. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Kemudian ya, terima kasih untuk kelompok 5 sama kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Nah, kami beri penekanan bahwa yang namanya translasi itu hanya mengubah posisi, bentuk dan ukurannya tetap. Itu ya, jadi penekanan pokoknya. Nah, apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Asik. Kesimpulannya ini ya, pengertian translasi. Translasi tadi apa? Transformasi yang hanya memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu, tidak mengubah bentuk dan ukuran. Itu sifatnya itu ya, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya mengalami perubahan posisi. Kemudian rumus translasi, coba perhatikan dulu Pak. Rumus translasi ya, jadi tinggal menjumlahkan titik awal dengan faktor translasinya ini. Jadi titik awalnya X, kemudian translasinya A, dengan jumlah aja berarti X ditambah yang Y berarti Y ditambah. Ya, jadi kesimpulan dari ini mengenai translasi seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, biar Pak Tommy tahu kemauan kalian. Untuk hari ini kita tidak ada briefing dulu ya. Langsung aja. Silakan. Harusnya kalian kirinya bagus dari yang awal tadi. Sudah tahu konsepnya kan? Tinggal menjelaskan apa tadi? Bayangan dengan titik awal dengan faktor translasi. Nah, sekarang ditulis post test. Kalau tadi pretest, sekarang post test. Tes ini berarti apa ya? Jadi tes setelah kalian mendapatkan ukurannya. Ketahui titik A 3,0, B 1,4, C-nya 1,1. Pak kurang 1 Pak. Wes yo. Pak kurang 1 Pak. Kurang 1. Wes kan. 4 aku mau. Ini rokok ya kan?
Glenn, Ir. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Oke, bisa dikumpulkan, minta tolong asisnya dikumpulkan sis. Ya, sekaligus kali dunia ya. Yang utara siapa yang punya paling Resi ya, Resi. Sabar. Dulu, sisa dulu. Mas jalannya sopo. Tetap di posisinya dulu ya, merapikannya nanti. Saat jam itu kurang jam. Ayo, Res. Diambil aja. Diambil. Oh, oh. Ya, ini. Oke, makasih. Makasih ya sudah mengerjakan soal proses juga. Kemudian kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu kegiatan akhir atau kegiatan penutup ini, mari sedikit kita merefleksi kegiatan hari ini. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan. Terus apa saja yang sudah kalian dapatkan? Tadi apa yang kalian peroleh? Translasi. Translasi itu apa? Garis besarnya kayak gitu ya, tentang translasi. Untuk pertemuan berikutnya, nah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar ini. Ayo ini duduk di. Nah di pertemuan berikutnya atau yang akan datang kita akan belajar ini, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan penerapan konsep translasi. Insya Allah kita berjumpa hari Zoom ya. Untuk pertemuan hari ini Pak Tommy rasa cukup. Bisa nanti kalian baca-baca bukunya untuk persiapan pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk semangat belajarnya. Mari agar memberikan berkah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar.